wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai dai ingin menyampaikan sebuah materi yang berisi godaan setan yang menjadi misteri. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya bukan hanya diisi oleh manusia saja, tetapi juga ada salah satu makhluk dari beribu makhluk, yaitu setan namanya. Setan merupakan makhluk terkutuk, musuh terbesar bagi umat manusia. Setan berada pada hati setiap insan, menggoda supaya manusia selalu berbuat jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyananna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, ya iblis berkata, Tuhanku, engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan membuat kejahatan seolah indah bagi mereka yang ada di bumi. Aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, setan menggoda manusia dengan berbagai macam godaan. Beberapa di antaranya ialah yang pertama, tazyin, yaitu mengkamuflase perkara menjadi lebih indah. Yang aslinya jelek terlihat cantik, yang aslinya buruk terlihat baik, bahkan yang aslinya laknat terlihat lebih memikat. Itulah tipu daya setan. Yang kedua ada taswif, yaitu menghasut orang lain. Jika ada seseorang ingin mendapatkan banyak teman, tetapi tak kunjung ia dapatkan, biasanya ia memilih jalur penghasutan. Nah, orang seperti ini termasuk golongannya setan. Yang ketiga ada tahwin, yaitu menyepelekan dosa-dosa kecil. Apalagi di usia remaja, dengan iman yang belum terdata, dengan predikat manusia biasa, pasti lebih banyak lagi godaannya. Terutama perihal bercinta yang mendekati ke arah zina. Betul? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Tetapi apa para remaja termasuk saya lebih sering mendekatinya? Diceritakan Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta tetapi ahli dalam berjamaah. Suatu pagi Abdullah ingin menunaikan jamaah subuh, namun di tengah perjalanan Abdullah jatuh tersungkur karena tersandung batu. Kepala Abdullah mengeluarkan banyak darah, tetapi apa? Abdullah tidak kembali ke rumah untuk mengobati lukanya. Beliau tetap melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Di keesokan harinya, ketika Abdullah hendak berjamaah, datanglah seorang anak kecil yang ingin mengantar Abdullah sampai ke masjid. Kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Dan di setiap kejadian, Abdullah selalu menawari sesuatu kepada sang anak kecil. Yang pertama, Abdullah menawari kurma, tetapi sang anak kecil tidak mau. Dan yang kedua, Abdullah menawari sorban, anak kecil tidak mau. Dan yang ketiga, Abdullah ingin mendoakan sang anak agar diridhai Allah. Tetapi apa? Anak kecil tersebut tetap tidak mau. Lalu Abdullah pun berkata, wahai anak kecil, ketika aku tawari kurma tidak mau, aku berpikir bahwasanya ibumu adalah pedagang kurma yang sukses. Ketika aku menawarimu sorban, kamu tidak mau, aku berpikir bahwasanya ayahmu pedagang kain yang sukses. Namun ketika aku menawarimu doa agar diridhai Allah, kamu tidak mau, aku berpikir, wahai anak kecil, sesungguhnya kamu ini siapa? Sang anak kecil pun menjawab, wahai Abdullah, ketahuilah aku ini setan. Abdullah berkata, wahai setan, jika memang benar kamu ini setan, maka kenapa kamu selalu menuntunku berbuat kebaikan? Padahal sesungguhnya tugasmu adalah menghentikanku berbuat baik. Setan pun menjawab, ingatkah kau Abdullah, ketika pada suatu pagi kau tersandung batu, kau tersungkur dan kepalamu mengeluarkan banyak darah.
Akulah yang menjadi batu itu. Akulah yang hendak mencegahmu berangkat berjamaah. Tetapi apa yang kau lakukan? Kau tetap melanjutkan langkahmu menuju masjid dengan kepala yang bercucuran darah. Dan tahukah kau, sebab perilakumu tersebut, dosamu yang setengah hilang. Lalu jika aku biarkan kau jatuh lagi ke tanah, maka dosamu semuanya akan hilang. Sia-sialah usahaku selama ini, wahai Abdullah. Dapat kita simpulkan dari cerita tersebut ialah, jika iman seseorang telah tinggi, telah kuat, bukan berarti setan berhenti menggodanya. Tetapi jika semakin kuat iman seseorang, maka godaannya pun semakin dahsyat. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, terutama diri saya sendiri, bahwasanya bermuhasabahlah, mengaca wajah, memperbaiki langkah agar kita tidak salah menentukan arah. Karena setiap kita berulah, kita tidak tahu apakah itu untuk mendapat berkah atau malah tipu daya setan yang menyeret kita ke dalam suatu masalah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.